Sesi semacam ini tujuannya supaya kita diberi penyegaran, semangat. Kalau di perusahaan, ini bagian paling penting dianggarkan dan harus ada. Karena karyawan mengejar pencapaian tertentu, target ya. Perusahaan perlu ada KPI untuk produktivitasnya. Saya harap juga sesi semacam ini diadakan di dinas ini untuk yang pertama. Juga bisa beri impact yang positif ya bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini tanggal 6 Mei tahun 1861, kalau Bapak Ibu lihat di Google, itu barang ini dipatenkan tanggal 6 Mei. Apa tujuannya nih? Kenapa orang bikin ini AC? Karena mereka tidak nyaman kalau panas ya. Cara kerjanya bagaimana Bapak Ibu? Dia tarik udara panas dari dalam keluar, sehingga secara rumus kimianya kalau panas itu tidak ada, maka akan muncul suhu dingin ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, semua pegawai datang ke kantor bahwa dia punya suhu panas masing-masing, bahwa dia punya panas kepala karena masalah dengan laki, karena mungkin sudah tanggal tua. Tahu ada satu yang paling bikin panas, itu telepon dari leasing. Dong paling jago sekali. Dong tidak datang ke rumah, tapi dong bisa telepon dari pagi sampai pagi lagi untuk menagih ya. Jadi entah kenapa telepon bunyi, kita terima, kita hindari, sepanjang hari kita bisa stres. Jadi orang yang sering ditagih, yang kondisi ekonominya sulit, dia pakai baju keki datang ke kantor, tapi dia bisa saja muncul di kantor tidak sebagai seorang ASN, tapi seorang pribadi yang panas kepalanya. Nah bayangkan tadi ada banyak ya, ratusan ya. Kantor Entrum sendiri berapa? Total 153. 153. Total 153. Kalau dibagi separuhnya ya. Iya. Nah, puluhan. Satu ruangan yang staf beberapa, bayangkan kalau masing-masing datang bahwa dia punya panas. Apa yang terjadi dalam ruangan? Pantas saja, susah waktu datang, terus kita rasa nyaman ya. Ini AC sudah kencang, tapi kenapa masih panas ya? Yang panas bukan suhu udaranya, tapi hatinya. Hati panas kenapa? Ya karena dari rumah sudah terbakar ya. Tadi gue bilang menyala sekarang. Ya semua datang bukan cuma panas lagi. Ada yang bisa datang dengan keadaan menyala. Biasa kalau yang begitu tuh tinggal tunggu waktu saja untuk meledak ya. Kalau datang, ada yang suka datang ke kantor tuh bakar-bakar ya. Saya heran ya sama bapak ini ya, sama kabit ya, sama sekretaris ya, atau sama PJ ya. Nah ini orang ini yang datang dengan panasnya, dia datang tujuannya untuk bakar-bakar, karena yang bakar-bakar itu yang bawa panas ya. Yang lain yang memang suhunya sudah setengah, jadi mudah untuk terbakar. Orang sini bilang sumbu pendek. Oh, tidak tahu alasan kenapa. Semua datang ke kantor itu kalau pulang cerita tuh saya bilang, ya bagaimana kamu semua datang dengan bara di kepala. Tadi Pak tadi singgung tentang TPP ya. Ini jangan-jangan TPP tidak ada tahun ini. Pikiran ini ada yang sudah sampai jaminkan kredit di bank apa yang di ruko sana. Bank itu tidak pakai SK juga tidak apa-apa, fotokopi saja. PPM. Ini mau bayar pakai apa ya? Nah, semua kalau datang dalam keadaan panas, kantor bisa meledak. Wajar saja, Bapak ya, atau Bapak Ibu eselon ya. Kalau suasananya kok anak-anak tidak bisa dengar ya. Ada yang komplain karena ini anak-anak yang baru masuk CPNS ini tidak ada respect-respectnya sama kami. Jangan kalau zaman dulu kita kalau lihat yang senior di sini kita jalan tunduk. Anak-anak sekarang ini masih tuh yang bos. Kalau zaman sekarang ya siapa lu siapa gue ya. Apalagi masuknya bukan prajabatan Rindam di Fargunung sana ya. Prajabatan cuma 1-2 hari mau jadi apa ya. Jadi pengembangan diri seperti ini yang menyiram kepala yang panas itu menurut Bapak Ibu butuh atau tidak? Oh luar biasa. Kalau tidak, lain bisa potong-potong. Kalau namanya ceklok di kantor yang kasih hancur, kaca
gugur gara-gara pegawai. Padahal pegawai harusnya ada di kalangan yang eksklusif ya sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas sebentar. Supaya mudah-mudahan kalau AC-nya ini dinyalakan, Bapak Ibu di kantor ini, di entro, dan bisa dibawa pulang ke rumah, itu bikin suasananya lebih adem ya. Nah, AC terbaik Bapak Ibu tahu, yang ada di kota Jayapura ini, yang ada di Provinsi Papua ini, puluhan OPD ini, itu dia ada di gedung ini, gedung arsip. Tahu kenapa? Karena arsip itu, ARSIP, itu adalah kependekan dari sifat-sifat yang bisa turunkan suhu di kita punya kepala dan hati. Mungkin bagus kita ingat ya, makanya saya mau pakai saja ini supaya Bapak Ibu setiap kali ke kantor ingat, oh saya karyawan pegawainya dinas arsip dan perpustakaan ya. Saya bahas arsip saja ya, supaya bisa diundang berikut saya bahas perpustakaan ya. Satu kali habis nanti finish ya. Nah, arsip ini terdiri dari lima huruf, betul. Huruf pertama itu A. A dalam arsip itu adalah attitude. Attitude itu sikap. Kalau di peralatan teknologi yang ditemukan hari ini tahun 1800-an itu, yaitu AC, attitude yang dimaksud di sini itu sama seperti dia punya mesin. Ini barang kalau mesinnya rusak, tidak dirawat dengan baik, bagaimana? AC pasang tapi tidak dingin, itu rasa biasa ya. Kayak ada kata-kata yang tua, AC lama, tidak ada biaya untuk perawatan kan. Tapi hidup ini panas sampai ini, bunyi karena mesinnya toh. Nah, supaya suasana di kepala kita dingin, kita masing-masing bisa datang bahwa kita punya kesejukan untuk beri sumbangsi. Bayangkan kalau satu ruangan, satu kantor ratusan semua datang bawa AC-nya, wah ini kantor paling sejuk sudah. Orang tak bakar, menyala, kita tetap tenang karena kita dingin hatinya. Nah, yang pertama adalah attitude sebagai mesin. Ya, pabrikan beda-beda ya, ada pabrikan Korea, ada Jepang, Cina, ada yang di Bekasi, tapi pakai lisensi yang sama. Jadi Bapak Ibu, attitude yang kita pertunjukkan itu menunjukkan kita pasang mesin model apa di kita punya AC dalam badan ini. Kita pasang attitude gaya zaman dulu kah? Gaya Papua kah? Gaya kampung kah? Iya toh? Ada yang bilang, saya memang dari dulu di kampung begini ya. Itu kalau ada masalah tuh bukan yang muka pukul-pukul. Waduh, ini cucunya ini pakai AC apa berarti ini? Pakai mesin apa di AC ya? Jadi ini sekarang kita mau belajar kita cara untuk kita setel dia punya mesin ya. Mesinnya bisa mesin yang canggih, tapi kalau dia tidak setel dengan baik nanti dia tidak berfungsi maksimal juga. Nah, Bapak Ibu, cara setel mesin AC dalam kita punya tubuh untuk cooling down itu waktu kita belum tidur malam. Tadi malam misalnya ya, ini paling berat biasanya hari Senin pagi kan, makanya di dunia ketenaga kerjaan di seluruh dunia ada istilah I hate Monday. Saya suka kalau sudah hari Minggu malam ya. Dia bilang kalau sudah Minggu malam tuh saya tidak nyaman. Saya bolak-balik kamar mandi. Besok harus masuk kantor lagi ya. Lagi zaman dulu yang sama dinas pendidikan harus pergi apel jauh di 9 sana ya. Kalau ada masalah terjadi, Sabtu su off, Minggu su ibadah, besok pagi harus datang lagi nih. Jadi setan lagi sampai hidup. Nah, setelnya malam sebelum tidur. Ada teknik ilmiahnya Bapak Ibu yang saya bagikan. Nah, saya backgroundnya adalah psikologi pendidikan. Jadi apa yang saya ajarkan Bapak Ibu pagi ini bukan cuma informasi yang mob, yang bikin senang hati terus selesai kita makan beres. Saya mau Bapak Ibu nanti pulang bawa ilmunya ya. Jadi bisa selalu pakai. Anak-anak yang baru masuk, jadi pakai ini supaya bisa jadi CPNS teladan. Terus yang senior bisa tahu caranya bersikap. Meskipun saya sudah paling lama di sini, tapi saya belum dapat jabatan ini. Masa beliau ini baru masuk dia sudah duluan, bisa bikin panas saja tidak? Bisa. Banget. Atau yang bos tadi ya, kenapa tidak dia menghargai saya? Kalau di grup saya kasih informasi tidak dia balas. Bilang oke itu kan tidak. Bisa emosi tuh.
Nanti datang mau minta tanda tangan, Bapak, kok tunggu saya nanti kapan gitu. Nah, caranya setel itu waktu malam sebelum tidur. Nah, kita mau masuk ke bagian otak namanya vibrasi yang bikin kita tidur dalam keadaan tidak bolak-balik sana sini, mimpi buruk. Ada tahu ya, suasana tidur yang seperti itu ya. Kita merasa tidur, tapi kenapa saya seperti dari malam sampai pagi itu saya tidak tidur, seperti saya punya otak ada aktivitas. Ya, itu biasanya karena sebelum tidur kita input hal-hal yang bikin pikiran. Nah, kita mau sebelum tidur, Bapak Ibu, kita sugesti kita punya mindset. Caranya begini, Bapak Ibu. Di momen pada saat kita sudah taruh kepala, mungkin main-main HP, itu kan sedikit lagi mata sudah ayam toh. Nah, itu saat yang penting sekali dalam kehidupan manusia. Di momen itu orang bisa sampai menulis ulang dia punya DNA, genetika dalam badan. Dia mau berubah jadi orang yang rajin, orang yang cerdas, orang apapun. Dia punya pintu masuk. Itu satu adalah momen sebelum tidur, waktu kita mengantuk itu ya, tahu ya. Momen itu coba manfaatkan dia. Ilmunya begini, kasih masuk hal yang positif. Apa yang kita mau lakukan? Kalau kita sedang sakit, Bapak Ibu, lambung, ginjal, darah tinggi, sakit apapun bisa kita treatment dengan cara ini. Malam-malam itu sebelum tidur, kita input yang baik. Misalnya kalau kita punya sakit tertentu, kita bilang, saya paling sehat sudah. Dokter kan bilang, aduh Bapak punya ginjal ini masalah ini. Kayaknya Bapak sebelum waktu masih muda nih suka minum-minum ya, atau apapun ya. Ini darah tinggi ini. Waktu kita mau tidur, kita bilang, kasih perintah kepada otak kita, saya sehat kok, saya paling sehat, saya lebih muda daripada saya punya anak lagi. Saya sangat sehat. Saya punya aliran darah lancar, saya punya jantungnya produktif, saya tekanan darah normal, saya orang yang sangat sehat. Bukan saya mau ya, tapi seolah-olah itu sudah terjadi. Karena Bapak Ibu, kita punya otak ini, dia tidak bisa bedakan mana kenyataan, mana imajinasi. Ya, otak dia hanya mengeksekusi perintah saja. Kita bilang, saya ini paling bodoh sudah, saya ini paling susah sudah. Ini gue paling susah di seluruh dunia, iya. Tapi kalau kita bilang, saya paling sehat sudah. Tapi ini pernah rasakan ya, saat momen kritis kita harus bayar utang, tagihan, ada orang mati, butuh uang sementara tidak sama sekali. Kita berusaha sedikit dengan doa, dengan kuras pikiran, tiba-tiba kita ketemu jalannya. Jadi you are what you think. Kita mau jadi pegawai yang bagaimana, menjadi orang yang seperti apa, itu bergantung apa yang kita input. Bapak Ibu, otak manusia ini pada saat kita mati, umur paling tua misalnya 80, 90, mungkin 100 tahun Bapak Ibu, para ahli bilang otak itu dia dikubur dengan kapasitasnya yang terguna, yang digunakan hanya 0,0001%. Bayangkan, 100 tahun umur manusia, otak manusia ini digunakan hanya 1/1000 kapasitasnya. Jadi otak kita ini sebenarnya kapasitasnya digunakan untuk orang manusia itu jutaan tahun. Bagaimana mungkin manusia berkematian umur 70 tahun, atau Bapak Ibu yang masih berumur secara umur 50, 40, 30, terus jangan bawa otak yang semahal itu. Tuhan ada kasih alasan kenapa. Karena otak manusia ini ilmunya bisa bikin kita jadi sakti, jadi apapun yang kita mau. Orang Barat bilang, be careful what you wish for. Atau orang kita biasa bilang, hati-hati, ucapan adalah doa. Betul itu Bapak, Ibu. Kalau kita bilang sesuatu, itu bisa terjadi. Kita punya kehidupan ini, Bapak Ibu, ini HP. Kalau Bapak Ibu scroll TikTok atau YouTube, maka algoritma akan menawarkan kepada Bapak Ibu apa yang sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, nonton lagu di YouTube dia putar otomatis, tapi kok kenapa dia tahu saya sekali ya? Dia tahu itu saya punya lagu. Atau ibu-ibu buka Instagram, kok yang muncul di beranda makeup, pakaian. Kenapa dia tidak muncul otomotif? Karena dia tahu yang ibu terakhir buka apa, ya toh? Itu namanya logaritma, namanya algoritma. Nah,
Itu dibuat sesuai dengan alam ini. Kehidupan manusia, kalau kita biasanya stres, susah, maka yang datang ke kehidupan kita hanya hal-hal yang susah saja. Makanya kenapa Helmi Yahya bilang, orang kaya biasanya tidak lahir dari orang miskin. Orang kaya dia punya komunitas sendiri, dia punya keluarga, masyarakat. Orang miskin, nanti bapaknya miskin, anaknya miskin juga, cucu miskin juga. Kenapa? Karena dia hidup di lingkungan itu kan. Dia nanti besar menjadi persis seperti orang tuanya. Itu algoritma namanya. Nah, kita bisa akali itu. Caranya kita masukkan algoritma positif sebelum kita tidur. Kita bilang, saya sehat. Saya ini dari teman kakak ini 7 orang ini, saya yang paling ganteng sudah. Saya yang paling cantik. Saya yang paling sehat sudah. Nah, otak dia kan tidak bisa bedakan. Ini realiti atau imajinasi. Dia langsung pikir kayak, oke, pemilik tubuh ini beritahu kita, mesin, bahwa dia adalah orang yang cantik. Oh, besok pagi Bapak Ibu bangun, lihat ke kaca, saya tambah muda ya. Waktu untuk kesehatan juga penting. Misalnya, waktu kita bilang, sama tubuh di sangat sehat. Puasa saya tidak samuran. Saya dulu waktu muda main bola kok. Saya waktu dulu lompat karet kok. Sekarang juga saya masih. Saya pelutut ini yang sekarang sakit ini, kalau naik tangga. Saya tidak rasa kok. Saya sangat sehat. Besok pagi. Nah, itu proses kerjanya ada. Jadi waktu tidur, Bapak Ibu, jam 11 ke jam 12 itu bagian tubuh tertentu di recovery. Jam 12 ke jam 1, jam 1 ke jam 2. Liver, ginjal, jantung, aliran darah. Semua ada jam. Tubuh itu dia tidak bisa berpikir. Dia hanya dapat sinyal saja melalui saraf-saraf, neuron, sinapsis. Nah, kita adalah hasil dari apa yang kita kirim melalui saraf itu. Waktu kita bilang, saya punya lutut itu sehat. Waktu malam, biasanya tubuh dia recovery di bagian tulang, dia hanya lewat saja seperti dokter masuk ke ruangan ya, kayak gitu ke rumah sakit ya, apa ya dokter yang BPJS tidak cair, dokter PNS yang DPP belum dibayar tuh biasa buka pintu saya bilang, bagaimana suster pasien itu? Oh sudah, lanjutkan obat. Tapi kalau Bapak Ibu bilang sama otak, saya lutut baik-baik, dokter ini dia masuk kemari, dia periksa dari tulang di kepala sampai tulang di kaki, dia bilang, oh iya, ini peradangan ini. Kita butuh vitamin D lebih banyak. Kita butuh. Dia perintahkan tubuh untuk supply bagian yang berlebih ke situ. Pagi-pagi kita bangun, lutut kenapa jadi lebih kuat ya? Belum hilang sakitnya, tapi tidak senyeri kemarin. Karena kita perintahkan dokter untuk beri perhatian ekstra ke lutut. Itu terjadi bukan dengan obat. Zaman dulu tuh tidak ada perusahaan farmasi, Bapak Ibu. Di Eropa, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube atau Google, itu orang-orang sehat, tidak ada apotek, tidak ada klinik. Rumah sakit itu nanti kalau kecelakaan paling parah mau operasi baru mereka bawa pergi ke kota. Tapi orang-orang di desa-desa, pedesaan di Eropa itu sehat karena ada lonceng. Lonceng-lonceng itu dia dibunyikan dengan frekuensi tertentu. Jadi Bapak Ibu kalau dengar lonceng mungkin pikir lonceng itu dia punya tali kayak di gereja kayak teng. Lonceng bukan begitu cara kerjanya. Itu cara kerja lonceng itu dia punya alat yang kecil seperti bullpen. Dia punya petugas yang ada di menara. Itu dia punya seperti termometer dia di situ. Frekuensi 33 Hz. Kemudian dia pergi tempel di badannya lonceng besar. Lu film lonceng bokar digantung di atas. Dia tempel saya begini. Tempel getaran dan frekuensi itu dialah yang dipancarkan sampai ke telinga semua masyarakat di desa, di kota. Getaran itu didengar pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Masuk, itu menenangkan. Jadi orang sehat karena frekuensinya di setel terus. Nah, ketika perusahaan farmasi di awal tahun 1900-an mulai muncul, elit global, ini mereka perintahkan untuk semua lonceng di Amerika, di Eropa, hancurkan semua. Ada di YouTube. Ya sekarang lonceng-lonceng tidak ada. Lonceng bawah sampai di daerah-daerah misionaris bawah, kemarin kita cuma tahu lonceng tang. Nah, kenapa lo sudah harus pilih lonceng ya? Itu karena kebiasaan dulu. Karena di waktu jam 6, 3, 9, 12 itu waktu-waktu yang otak kita standby untuk menerima frekuensi. Orang sehat Bapak itu. Tidak ada flu, tidak ada perut sakit, penyakit-penyakit ringan itu tidak perlu kayak apotek beli obat. Tapi kalau lonceng tetap ada,
Nanti orang semua sehat, siapa yang rugi? Perusahaan farmasi. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa pulang belakang kayaknya, saya pergi cari Wonsta dulu, saya pergi cari apa dulu. Itu karena kita korban dari hal tadi. Nah sekarang lonceng tidak ada, kita bunyikan sendiri Bapak Ibu. Sebelum tidur malam, di frekuensi mengantuk itu, waktu orang Eropa mau tidur, mereka dengar, terima frekuensi, kemudian mereka ditenangkan hatinya, mereka pikir, puji syukur Tuhan, aduh di hari yang indah, bagus. Sehingga waktu bangun pagi mereka grow, bertumbuh lebih baik daripada hari sebelumnya. Sehingga negeri Belanda yang Spanggal dia bisa datang jajah sampai Indonesia sebesar ini. Ya Bapak Ibu sama-sama, coba kita bilang ya. Kalau yang ibu-ibu yang sekarang kalau lihat cermin, apalagi umur sudah menjelang pensiun ya, 50-an. Kenapa anak saya lebih cantik dari saya ya? Orang-orang bilang biasanya anak perempuan sebawa mama bersama semua. Aduh anak saya sayang kok, tapi kenapa ya? Ya bapak-bapak juga yang tadi mulai jago-jago, terus sekarang sudah mulai loyo-loyo ya. Nah, sekarang orang rambut putih lebih banyak ya. Dan orang kelihatan lebih tua, lebih cepat karena stres gitu banyak. Jadi mari Bapak Ibu, mulai malam ini waktu tidur, mudah-mudahan ingat ya. A dari arsip, attitude, kita bentuk, kita punya mesin AC di kepala kita dengan cara kita bilang, saya sehat, saya cantik, saya bagus, saya berprestasi, saya terbaik sudah saya. Tapi itu kan sombong ya. Sombong tuh kalau kau bilang sama orang lain. Sombong kalau kau jalan-jalan, kau posting selfie baru naik. Tapi kalau bilang pada diri sendiri itu bukan sombong, itu sugesti. Itu capacity building ya. Dan pada bilang ke orang lain, bikin saja supaya orang lain yang bilang ya. Kenapa guys? Kamu lihat kan tidak, kalau ibu nih sekarang macam lagi glowing ya. Ya udah dari mana? Padahal TPP belum cair sampai hari ini. Mantap kawan. Bilang sama dia, saya punya multivitamin mahal. Ini multivitamin ilmu ratusan tahun dari Eropa. Frekuensi yang saya sesuaikan tiap malam sebelum saya tidur. Oke? Bisa lakukan itu Bapak Ibu? Bisa. Besok pagi bangun, waktu kita mau bangun pun, ini semua tidur ya. Akhirnya kita tidur lebih tenang karena kita tidak input yang negatif, yang uang, yang utang, yang anak, yang masalah, orang kawin, keluarga di kampung. Tidak ada kita input hal positif saja. Sudah, dia kerja, tata sampai waktu mau bangun jam 5, kita pipis kamar mandi atau bangun kasih mati lampu. Biasanya kita sholat atau kita kemudian masih baring kembali ya. Nah di momen itu menjelang bangun, bikin lagi. Ini hari yang terbaik sudah, hari Senin saya akan ke kantor. Satu kantor tuh kantor yang sangat bagus. Jangan bilang kalau gedung miring. Ya. Bapak jangan bilang kalau pengajuan ke sekda belum ditanggapi. Kalau Bapak pagi bilang, ini saya mau ke kantor, tapi kalau saya masuk kantor baru kalau gempa bagaimana ya? Saya perlu tuh sakit, saya lari keluar. Jadi maki. Jadi ke kantor lampiran panas. Waktu ke kantor panas lihat anak CPNS lewat tidak salah, ketemu saya di kantor, di ruangan. Sekarang juga. Transfer kamu pindah ke Bogor Dini saya. Input yang positif supaya kita datang ke kantor attitude-nya dingin, attitude mesinnya bagus. Itu satu. Yang kedua, setelah diarsip dari A ke R. R adalah respect. Respect itu listriknya Bapak Ibu. Biar mesinnya bagus. Tapi kalau tidak ada listrik masuk ke situ, baru tidak jalan juga. Biar kau beli mahal. Ya? Jadi respect yang muda kepada yang tua, ya, yang baru masuk adik-adik. Nah, respectnya nih yang tadi orang di kantor gubernur bilang, saya anak-anak baru ya, tidak punya penghargaan sama sekali kayak gitu. Memang saya tidak punya jabatan. Tapi kok masih sekolah saya sudah pakai baju keke ya? Ya adik-adik ya, Bapak Ibu ya, tolong ya beri respect kepada yang lebih senior. Itu diatur dalam hukum adat, hukum agama, hukum positif semua. Satu kali teteh sama nenek ya. Bukan mop ya. Bukan mop, ini serius ya nih. Teteh sama nenek apa dia usaha besar datang ke kota itu di Los Angeles. Kemudian mereka ke hotel langganan ya, hotel besar. Terus resepsionis sangat muda, dia bilang, aduh, Teteh, minta maaf sekali, ini semua kamar penuh karena kita punya 3 convention acara besar di kota ini, jadi semua penuh. Tapi ini hujan.
hujan lagi, saya tidak bisa kasih welcome dua pasangan sudah lansia pergi cari penginapan malam gini. Kalau kamu mau, Tete, boleh nginap di saya punya kamar. Saya ada di kamar juga di hotel ini. Memang bukan kamar terbaik, tapi cukup nyaman kok, silakan. Dan masuk dan di malam hari itu mereka bisa tidur dengan nyaman sampai besok pagi. Dan dia bersyukur sekali karena anak muda di resepsionis yang baik. Waktu pagi mau check out, terus Tete bayar, dia bilang sama anak muda, dia bilang, hotel terbaik itu harus punya manajer seperti Anda yang menghargai orang-orang tua seperti kami. Mungkin satu saat nanti saya akan bangunkan hotel untuk kau pimpin, untuk kau kelola. Dan dia tertawa di situ. Waktu berlalu 2 tahun sampai resepsionis ini sudah lupa. Satu kali ada surat datang, Tete undang dia ke New York untuk suatu kegiatan. Sampai sana di apartemen mewah, Tete bilang sama resepsionis mulia nih, kok lihat bangunan itu? Itu Hotel Astoria baru bangun tahun 1971. Hotel besar itu hotel paling mewah di New York sekarang. Sama Oko jadi dia punya GM-nya. Dia tidak percaya. Dan orang ini kalau Bapak Ibu baca di Google, dia kemudian jadi GM paling muda dengan pengelolaan manajemen Astoria paling sukses yang pertama didirikan di New York. Hanya karena anak muda ini tunjukkan respect kepada percaya Bapak Ibu, cuma itu saja yang manusia butuh kok. Ya kan tidak? Cuma itu yang kita mau direspek kok. Hanya sapa Bapak, hormat ya. Kadang-kadang hal semacam itu bisa selesaikan masalah. Ada situasi terjadi, tapi yang satu dia karena memang salah, dia datang, dia bilang, kawan, maaf sekali ya, saya memang salah, saya yang bikin masalah selesai. Tapi kalau bikin diri masing-masing ya, apalagi tidak bicara lewat mulut tapi bicara lewat status ya. Ini maksud siapa ini ya? Itu bentuk sikap tidak respect yang memicu masalah terjadi. Setiap orang kalau tidak respect, dia akan beri respon yang positif. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu bertahun-tahun dalam profesi ini, bertemu dengan orang-orang yang besar. Orang-orang itu beri banyak berkat untuk saya dan meluruskan jalan hanya karena saya bersikap respect. Waktu WA, saya pakai tanda sembah. Izin Bapak, izin pimpinan, tidak apa-apa kok. Karena bahasa chat itu bahasa tidak ada bunyi. Orang bisa salah paham. Nah sekarang bagaimana caranya anak buah, staff, bisa respon pimpinannya dengan nada yang positif? Karena chat teks tidak punya nada tuh. Nadanya tadi emoji tuh. Kasih senyum, kasih bintang-bintang di kepala. Kasih ini bukan cuma satu, kasih beberapa supaya waktu pimpinannya buka, dia lihat, oh, saya senang sekali. Jangan pimpinan bilang, tolong begini-begini, balas begini. Sebenarnya yang bos siapa? Kenapa saya punya teks sepanjang ini? Kok cuma jawab ini? Apalagi kalau tidak jawab, itu kemudian telepon saya baca kok Pak. Itu tidak balas. Ya, respect kalau dibikin itu seperti alirkan listrik masuk dari gardu ke AC. Dan tekanan listrik yang bagus akan menghasilkan dingin yang nyaman buat kita. Betul atau tidak? Setuju? Respect penting. Ya, kita coba ya. Ya yang senior juga penting untuk merespek yang lebih baru ya. Jadi tidak akan apa namanya? Dua arah. Yang ketiga dari arsip adalah S. Apa S mau tebak? Smile, senyum. Senyum di AC itu sama seperti Remote. ya. Kecil sih, tapi kalau panas baru-baru mati, kok jangan cari sampai. Ya, kecil sih, hanya pakai baterai, tidak ada energi terlalu berlebihan. Coba tengah malam lampu mati, baru lampu nyala kembali, harus kasih on. Tuh harus bangun dari tidur untuk kasih hidup ini. Kok cari sampai kepala tatoki. Ya, senyum yang dipasang di kita punya muka, senyum yang lebar, itu barang kecil yang jadi tombol untuk kasih dinding ruangan. Datang ke kantor, apapun yang terjadi di rumah, sepanjang jalan macet, emosi karena tanggal tua, karena apapun, tapi waktu kita sampai di kantor, ingat, ini adalah area wajib senyum. Coba saja, maka di beberapa tempat saya sarankan kepada yang mengelola manajemen atau yang pimpinan tertinggi, bikin aturan di situ.
Ini area wajib senyum. Apalagi kalau di ruangannya pimpinan, ada yang tulis itu, mau masuk ke ruangan saya, lebih kau pulang kalau kau tidak senyum. Itu bagus loh Pak, bisa dicoba. Jadi anak mau komplain gaji kan, dia masuk dari mana? Kau baca. Harus apa? Senyum. Iya, kau senyum baru bisa masuk. Malas sekali, masa mau komplain dalam keadaan senyum? Bapak dari ini sebenarnya saya tidak senang sekali. Akhirnya dia tidak marah. Senyum itu dia penetralisir. Coba Pak Ibu senyum sekarang. Coba senyum sekarang. Senyum saja. Senyum yang dibuat-buat juga tanpa alasan. Itu Tuhan sudah rancang di bagian otak ini dia, bagian atas nih Bapak Ibu ya. Bagian otak yang kalau kita pijit-pijit itu kita rasa kayak nyaman ya. Bagian itu, kompartemen ini, dia punya fungsi untuk melepaskan satu enzim namanya dopamin. Itu adalah enzim kebahagiaan. Setiap kali kita senyum, dia seperti tuas atau tombol yang menekan enzim itu supaya lepas. Jadi kenapa setiap senyum kita merasa lebih baik? Ini bisa dipakai. Datang ke kantor senyum tanpa alasan, senyum saja. Sekali lagi, otak tidak cari saja alasan ya. Otak tidak bilang, senyumnya karena apa? Senyumnya dibuat-buat, senyumnya tidak tulus, senyum saja. Waktu senyum, tuasnya ditarik dan dopamin dilepaskan. Dan yang menarik karena itu bukan berdampak kepada kita saja. Kalau kita senyum itu menular, ya toh. Seperti emosi negatif menular, senyum juga menular. Karena senyum, yang lain juga jadi senyum. Ada peneliti hebat, dia bikin tulisan tentang senyum, dia bilang, satu kali saya mobil dapat tabrak dari belakang, saya suruh turun, meskipun saya peneliti tentang kehidupan, saya bilang hari ini saya putus asa, saya mobil ini saya baru beli, dia keluar sudah siap untuk serang lagi di belakang, tapi dia senyum paling lebar, terus bilang sama dia, Bapak saya tidak lihat sama sekali, saya tidak kenal, saya minta maaf, lagi langsung ngeluh. Jangan sudah apa nih? Apalagi Richard sedikit saja masih garansi juga dibilang. Bayangkan kalau laki turun dengan tuduh, toh? Apa makanya tidak remnya mendadak? Oh, jadi senyum sepanggal itu bisa selamatkan kehidupan. Ini kan dia senyum. Mari kita senyum sama-sama. Silakan. Itu murah meriah. Ayo sebelum mulai apa pagi, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita senyum saja. Atau kalau bosnya, kabitnya agak bicara lebih tinggi, Bapak izin maaf. Senyum dulu. Dingin, ruangan dingin nanti kalau senyum. Ya, orang mau marah tidak jadi. Yang keempat apa? Integrity. Bapak Ibu punya baju Senin pagi pakai apel ini. Itu lambang dari integritas. Integrity. Tidak sembarang orang pakai baju ini toh. Saya tidak bisa pakai. Saya pakai orang ini. Kapan honor? Iya. Tapi Bapak Ibu kenakan dia, dan karena kita paling suka kenakan dia lama, kita bisa kurang penghargaan terhadap kostum ini. Atribut yang dikenakan seseorang mengidentifikasi siapa dia. Kalau dia pakai celemek, berarti dia iya, dia kerjanya bukan di kantor, dia kerjanya di rumah makan. Kalau dia pakai toga, di sini ada putih. Nah ini kita ini. Jadi kalau dia pakai baju kaki, dia apa? Dia adalah abdi negara, Bapak Ibu. Abdi negara itu karena bentuknya NKRI. Kalau bentuknya keraton seperti di Jogja, namanya bukan abdi negara, namanya abdi dalam. Abdi dalam itu profesi terhormat sekali Bapak Ibu. Biar dia hanya bersih-bersih, tapi kalau orang tanya dia bilang dia priai, dia abdi dalam. Kalau abdi dalam, oh terhormat, pejabat juga datang karena dia menghamba kepada sultan di dalam. Ya tidak soal pangkat dan golongan seseorang, baru atau lama, waktu dia kenakan baju kaki, dia harus kemudian berubah menjadi seorang yang penuh dengan huruf I, yaitu integritas. Baju yang dikenakan ini atribut yang sangat penting. Baju itu sekarang dianggap remeh. Zaman dulu itu atribut kerajaan. Seperti penjaga di depan istana Buckingham di London. Tahu itu kepala? Iya kan? Iya. Tidak sembarang orang atribut dia pakai menunjukkan kalau dia adalah stafnya kerajaan. Nah, Bapak Ibu pakai barang ini, integritasnya harus nomor satu. Integritas bagaimana dalam aplikasinya? Ya sikap kita. Kita menandatangani kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, dengan Pemda Provinsi Papua sebagai abdinya.
pemerintah. Api dalam itu, Sultan mau sepak dia ke sana. Dia tak guling-guling, dia kembali lagi. Nggih. Jadi TPP tidak masuk. Betul, karena baju ini nih. Bapak Ibu minta dengan PKWT di perusahaan toh. Kalau PKWT dia bilang tidak, saya punya hak sebagai bagian dari serikat buruh. Kita mau demo 1 Mei. Kita tuntut minimum wages-nya naik, UMK-nya naik. Bapak Ibu punya gaji dan tidak UMK. Diatur dengan perundang-undangan terpisah, PAN-RB. Jadi kita bisa menuntut sebagai serikat buruh. Bapak Ibu benar-benar ini waktu lulus SMA, SMK, lulus S1, ke sini kan dengan sekadar sadar toh, datang sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Maka apapun yang diatur dalam hal ini, kita bilang sekali lagi, itu namanya integritas. Oh bikin bagaimana ya, terus pakai baju ini mau bagaimana lagi? Yang pasti, waktu kita mengenakan baju ini, kita paham bahwa ada integritas dalam hal kita memperlakukan orang lain, dalam kita mengelola dana, meskipun kebutuhan dan ada kesempatan. Kita harus ingat bahwa apapun terjadi, barang yang saya kenakan ini, angkat ini, bisa punya bahu ini barang bukan sebarang. Selama barang itu ditaruh di saya punya bahu, saya tidak sedih apa-apa. Saya akan ikut peraturan yang ada di sini. Nah, masalah terjadi ketika orang-orang tidak punya integritas toh. Ada yang seorang amplop kemari, gratifikasi ya. Atau di sistem orang-orang yang tertentu sudah harus masuk, kita bilang sama keluarga boleh nih. Sama keluarga boleh. Kita akan bilang tidak, karena saya berintegritas, integriti. Kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, kita datang ke kantor, teman-teman tidak bikin muka. Akhirnya suasana adem toh. Tapi masalah terjadi biasanya karena orang tidak punya integritas dan tegang muka. Karena orang lokal sini, orang Papua bilang, nih, kita yang tinggal sini bertahun-tahun itu terjadi begitu. Akhirnya terjadi miskomunikasi, muncul ras, muncul segala macam. Ada tuduhan-tuduhan, padahal mungkin kita punya alas tertentu. Tapi kalau kita punya integritas, kita bilang mati-mati. Saya tanda tangan sampai SK juga saya terpegang. Pensiun baru saya ambil, pensiun juga masih bisa titip jadi. Bahkan saya sudah pakai, bahkan saya sudah bawa dia punya manfaat itu untuk 25 tahun ke depan dari SK itu. Ini saya bikin bagaimana? Ini alam semesta bisa menuntut saya karena saya tidak bersikap berdasarkan integriti yang kita saya punya bahu. Bagaimana Bapak Ibu? Ngomong sih gampang ya. Ya, ini tips saja toh, supaya kita datang ke kantor kita kalau orang bisik-bisik, tentu sifat bagaimana tuh masa korup dan segala macam, akhirnya suasana makin panas dan AC sekencang apapun Bapak Ibu tidak akan bisa mendinginkan suasana hasil dari pelanggaran atau disintegritas. Oke? Kok pasang AC 10 dalam ruangan juga, kalau hati panas, panas saja. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu setelah I, integritas adalah S itu P ya. P itu adalah praise of grateful, bersyukur. Penting nggak tidak Bapak Ibu bersyukur? Sangat penting. Sangat penting bersyukur tuh. Kita hidup sebenarnya karena itu sudah Bapak Ibu, bersyukur tuh. Nah, saya mau cerita singkat saja. Dia punya ilmu, bersyukur itu dia kunci, dia obat, dia pelepas untuk rilisnya zat pembunuh paling bahaya dalam tubuh manusia, yaitu adrenalin dan kortisol. Sebagai contoh seperti mau menyeberang jalan ya, misalnya di muka kantor sini. Kita pas mau menyeberang, kita lihat ke arah kios Rahmat, arah sana, masjid sana ada trek besar menuju. Kita waktu lihat treknya menuju, kita bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah di tengahnya dan kita rasa, ini kayaknya kalau saya tidak lompat, nanti saya pasti bertabrak. Tapi bagaimana caranya kita di tengah jalan, kita bisa lompat sampai jauh sana, padahal sudah dekat. Nah, kondisi dalam sepersekian detik itu, waktu adrenalin diproduksi otak, waktu kita melihat, kita rasa identifikasi, wah ini dangerous, bahaya ini. Dalam sepersekian detik, adrenalin dilepaskan dan tiba-tiba otot mengencang, jantung pacu lebih kencang, nafas. Jadi kita kemudian lompat. Bayangkan kalau itu sudah balik muka lihat, oh trek kecepatan 90 meter
kilometer per jam. Kalau dia mendekat, saya pasti akan kena tabrak. Kalau saya kena tabrak, saya pasti mati. Terlalu lama tuh. Baru proses mati. Tapi Tuhan lancang, begitu lihat itu trek kencang, langsung adrenalin keluar. Spontan. Dan dia dilepaskan otak, dia motor penggeraknya ada di tulang belakang. Hanya orang bilang tidak boleh jatuh dengan kepala dan tulang belakang. Dia mengatur semua motor dalam hidup. Jadi kalau dia punya tombol di atas sini, ditekan, tiba-tiba bisa lompat langsung di seberang. Atau kalau anjing kejar, tiba-tiba bisa lompat, langgar pagar, selesai bukan? Caranya saya lompat tadi bagaimana ya? Itu adrenalin. Jadi bayangkan, dia diproduksi hanya sedikit, tapi dia bisa bikin tanda lompat. Itu berarti kandungannya berat sekali. Maka dia tidak boleh tinggal di dalam badan. Dia tidak boleh setelah lompat, setelah utang terbayar, setelah masalah beres, dia harus dikeluarkan. Cara keluarkannya begini, saya ajarkan Bapak Ibu. Cara keluarkannya gratitude, praise of gratitude, ucap syukur. Orang Muslim bilang Alhamdulillah. Orang Islam bilang puji Tuhan, Yesus selamat, hampir mati. Itu bukan seremoni ibadah. Waktu kita lakukan itu, bersyukur, Bapak Ibu akan rasa pori-pori terbuka, ya, kayak merinding ya, kayak dia lari sering ke bawah. Itu dia sedang lepaskan adrenalin dan kortisolnya. Adrenalin itu dia berat, dia seperti cairan berat, air keras yang dia bikin rusak jantung, ginjal, liver, lambung semua. Belum kortisol yang bikin gula darah naik tinggi. Tapi dua barang berat itu dalam tubuh kita, dia kunci untuk kasih keluar dia adalah ucap syukur, bersyukur. Terima kasih. Jadi penting atau tidak bersyukur nih? Bukan formalitas ibadah. Puji Tuhan ya kita sekarang. Tidak. Tapi di dalam hati kita bilang, saya bersyukur saat orang tidak punya kerja, saya pegawai disiplin. Tes ribuan orang, ratusan ribu, saya. Biar tidak ada uang, biar apapun, saya bersyukur saja. Karena kadang kita terlalu mengeluh sampai kita lupa untuk bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu arah-arahnya akan menjadi orang yang bagaimana? Ya, itu dampaknya. Tapi dia juga bagaimana? Dapat satu, oke. Harusnya sudah cukup, tapi satu lagi, ya greedy, tamak, serakah. Akhirnya masalah muncul kan? Orang bilang, pegawai pajak Kementerian Keuangan ini gaji sudah besar, kok masih korupsi? Karena tidak bersyukur. Ya bersyukur itu manfaatnya untuk kesehatan, untuk ibadah, untuk kecantikan, untuk performa. Dan yang terutama kita bahas, itu kunci terakhir untuk mendinginkan udara dalam kantor. Kalau semua datang dari rumah dengan bersyukur, biar hujan, bokar, biar kaki becek, biar ada masalah apapun, kita masuk dan kita bilang, saya bersyukur ketemu kau lagi. Iya kan tidak? Bersyukurlah. Kalau malam tidur dan tidak bangun, pagi ini tidak bisa ketemu di kantor. Jadi kehidupan hari ini adalah karunia yang harus disyukuri. Karena kita terlalu banyak menuntut. Maka orang bilang mainnya kurang jauh. Jalan-jalan baru lihat pengemis, lihat orang susah, ngobrol sama mereka supaya tahu bahwa ternyata sapu hidup ini sudah terlalu bagus sudah nih. Suami kadang-kadang kurang setia, tapi ya ada suami tuh. Yang pada orang lain yang nggak mau suami suami. Punya, iya tuh. Oke, yang punya suami tolong dihargai ya. Tolong dihargai. Karena satu kali, ini cerita penutup ya. Satu kali istri pulang begini dia lihat perempuan dengan ibu suami, dia lagi, bapak, kok kurang ajar, kamu kok bisa selingkuh sama perempuan? Dia bilang, mama kok dengar dulu, dengar. Ini tadi di pinggir jalan, saya kasihan dia sudah tidak makan. Dia balik saya ingat, aduh, makanan yang mau saya masak untuk kok tidak makan. Jadi saya bilang dia makan, sudah pada mau bazir toh. Terus saya makan, saya lihat dunia baju terlaku. Jadi baju saya kasih hadiah pernikahan, ulang tahun pernikahan sama kau itu kok tidak mau. Jadi saya kasih dia. Terus dia mau jalan lagi, kok punya tas yang saya beli dan saya punya TPP tahun lalu. Saya kasih dia juga karena pada sama itu terambil. Sebelum jalan dia bilang, bapak, ada barang lain yang istri tidak mau lagi. Jadi kenapa saya bikin begitu? Karena kok tidak menghargai saya. Saya datang korek-korek, saya capek.
Semoga arsip ini arsip terbaik di Provinsi Papua ini. Orang lain tidak punya arsip, cuma di sini saja. Apa tadi? Attitude, respect, smile, integrity, sama praise of gratitude. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah kasih semua berkat sama saya. Mulai hari ini, malam ini, mulai besok saya akan mengucap syukur selama senyum kepada semua orang. Saya akan jadi pribadi lebih bagus apapun terjadi. Karena saya kerja di suatu dinas namanya arsip dan perpustakaan daerah Papua. Terima kasih, selamat.